Hai, saya Mata Suherman. Di video kali ini saya mau sharing buat teman-teman yang dalam masa karantina COVID-19 atau virus corona. Jadi buat teman-teman yang selama ini mungkin banyak traveling kemana-mana, motret keluar kemana-mana, mungkin masa-masa karantina kayak gini lumayan menyiksa ya, karena harus diam di rumah dalam jangka waktu paling minimal 14 hari. Jadi di video kali ini saya mau sharing tips buat teman-teman, kira-kira motret apa aja sih yang bisa dilakukan di rumah. Lagi rame soal virus corona ya sekarang ini. Jadi saya ada buat satu akun Instagram, itu namanya motret di rumah aja. Jadi akun Instagram ini sebenarnya saya buat untuk menginspirasi teman-teman yang mungkin saat ini bingung ya di rumah mau ngapain gitu ya, mungkin kerja sebentar udah kelar ya, working from home di rumah udah selesai, terus lama-lama mulai jemu, nggak tahu apa yang mesti dikerjain. Nah, saya buat account ini supaya bisa saling menginspirasi antar fotografer dan juga tetap masih bisa produktif dan juga kreatif di dalam rumah. Jadi foto-foto ini sebenarnya yang kita kerjakan itu bisa dijual ke microstock. Jadi ada website-website yang khusus menjual foto-foto, stok foto, seperti misalnya Shutterstock, Getty Image. Jadi mudah-mudahan dengan tips yang kali ini, tips memotret yang bisa dilakukan di rumah, bisa membantu teman-teman menjadi penghasilan tambahan ya. Jadi mudah-mudahan fotonya yang dikerjakan sekarang bisa disubmit di websitenya dan juga mudah-mudahan laku dan bisa menjadi penghasilan juga. Nah, jadi sebelum saya mulai tipsnya buat yang kali ini, teman-teman stay safe, diam di rumah aja, jangan kemana-mana. Jadi bantu juga pemerintah dan juga seluruh umat manusia di bumi ini supaya virus ini nggak cepat menyebar gitu, dan mudah-mudahan cepat berakhir ya krisisnya. Karena terus terang semua imbasnya ini satu dunia mengerikan juga, dan juga makan korban jiwanya cukup banyak. Jadi stay safe, di rumah aja, dan motret di rumah aja. Nah, tips yang kali ini saya mau motret jeruk, jeruk nipis. Jadi waktu itu udah pernah bikin jeruk nipis ini, dulu apalagi waktu zaman workshopnya Mami Grafer. Nah, yang kali ini saya mau bikin sendiri. Nah, karena hari ini nggak ada videografernya, jadi saya harus motong sendiri dan videoin sendiri nih. Nah, udah dipotong-potong nih jeruk nipisnya. Saran saya ambil di bagian yang tengahnya ini, karena ada biji-bijinya, ini lumayan lucu. Ketimbang kita ambil yang bagian pojok kayak gini, ini nggak ada biji-bijinya, kurang lucu. Nah, ini yang kira-kira potongannya yang cakep-cakep. Nanti kita mau jadiin model hari ini. Kalau sisanya banyak, yang gagalnya banyak, kita bikin minuman aja ya. Kita bikin mungkin bisa dicampur sama Sprite, pakai es batu. Siang-siang asik banget, seger. Nah, ini jeruk nipisnya yang tadi udah dipotong-potong. Dia akan jadi model hari ini. Kemudian kita butuh lampu. Lampunya ini saya dapat di Crispo S Hardware. Jadi lampu biasa, tinggal dicolok listrik. Tinggal dicolok sana. Kemudian ini box buat nanti ganjelannya. Terus saya akan butuh akrilik atau kaca dari situ tuh lagi dikeluarin. Jadi itu dari bingkai kita keluarin, kita ambil kacanya. Nanti kita kasih kertas putih. Itu kacanya dibersihin dulu supaya nggak banyak kotorannya. Nah, ini dia kacanya. Jadi nanti kacanya ditaruh kayak gini. Ini ganjelannya bisa pakai buku, bisa pakai apa aja sih. Terus ini lampunya di bawah. Kemudian ini kacanya, tapi saya akan kasih kertas di bagian bawah supaya jadi kayak softbox gitu deh nanti di bagian bawahnya. Nah, ini udah ditempel kertasnya di sini. Kita tinggal ambil jeruk nipisnya, ditaruh. Nah, udah kelihatan kan sebenarnya? Udah kelihatan detailnya dari bawah lightingnya.
Jadi kelihatan si biji-biji ini. Kemudian buat motretnya pakai kamera apa aja bisa, tapi saya lebih rekomendasi untuk pakai kamera dengan lensa makro, karena lensa makro biasanya lebih enak ya, lebih detail, dan emang purpose-nya khusus memang untuk membesarkan hal-hal yang kecil. Nah, untuk kamera sendiri mau pakai mirrorless, mau pakai DSLR, apa aja bisa. Nah, ini kira-kira susunnya kayak gini. Jadi kalau nggak ada cahaya dari bawah, misalkan kayak begini. Nah, ini kan flat aja ya, detailnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan cahayanya kita kasih dari bawah, nah bisa lihat gak? Tuh, detailnya tuh nongol semua. Jadi urat-uratnya semuanya tuh muncul. Kita ambil angle dari atas. Nah, menarik ya. Nah, ini hasil-hasilnya. Bawang bombay. Disarankan pakai pisau yang tajam banget, karena ini ada beberapa yang gagal juga, jadi motretnya agak miring-miring. Tada! Buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke tempat saya, nah ini sebenarnya rumah saya selalu kerja dari rumah, di working from home dari dulu. Nah, ini settingannya di situ tuh, di lantai. Jadi itu gampang banget, butuh space-nya nggak lebih dari 2 meter ini, cuma segini doang. Ya, yang penting tuh ada window lighting. Saya tuh paling suka cahaya-cahaya yang dari jendela kayak gini, karena enak banget lightingnya. Ini ruang kerja saya. Ya, ini meja kerja saya. Ini meja kerjanya editor saya. Nah, kira-kira kayak gini nih hasilnya tadi ya. Tuh. Detail si bawang bombay. Tada. Lumayan banget ini, bisa dicoba di rumah. Pakai peralatannya sederhana banget. Jadi nggak harus selalu berpikir kalau fotografi itu harus menggunakan alat-alat yang super mahal. Jadi modelnya tuh bisa apa aja yang ada di rumah. Misalnya buah kiwi juga bagus. Terus kemudian bawang bombay ya. Kemudian apel. Selain apel, kemudian juga ada jeruk-jerukan juga bisa ya, bisa dipakai. Terus mungkin tomat juga mungkin bisa menarik ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah posisi lightingnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita taruh lampunya itu agak lebih jauh dari si kertas ini, biasanya cahayanya lebih redup, tapi hasilnya cahayanya lebih soft. Nah, kalau misalkan kita terlalu dekat, jadi kalau terlalu dekat biasanya dia akan muncul kayak garis kayak gini. Jadi kita harus ngukur ukuran yang paling pas, kira-kira jaraknya di seberapa. Jadi nggak boleh terlalu nempel banget sama kertasnya, tapi juga jangan terlalu jauh. Jadi ini saya coba modifikasi lightingnya jaraknya lebih dekat dibandingkan settingan yang sebelumnya.
Kemudian yang diperhatikan juga kalau kita motret buah atau sayur, nah mereka ini kan biasanya kalau udah kena ruangan AC atau kena panas, biasanya buah-buah ini biasa agak lebih kering. Jadi motret itu harus cepat-cepat. Jadi kalau kita udah punya settingannya, harus buru-buru difoto. Tapi kalau misalkan kita masih trial and error, jadi jangan dipotong semuanya, potong sebagian dulu aja, nanti kemudian yang untuk jadi model utamanya nanti baru dipotong belakangan. Nah kayak gini, ini tadi kita udah foto pakai kiwi. Sekarang saya tinggalin di tempat sini, tempat potongnya. Nah kiwinya itu udah agak layu tuh, kalau dilihat detailnya itu udah agak kering-kering. Beda sama pertama kali dipotong. Salah satu yang challenging adalah potongan-potongan buah atau sayur itu sendiri. Kalau kita motong misalkan kayak gini, ini kan agak lebih tebel ya. Nah kalau tebel kayak gini biasanya cahayanya emang lebih sulit masuknya, sulit tembusnya. Tapi kalau misalkan kita potong yang lebih tipis kayak gini, memang akan lebih bagus karena lebih mudah cahayanya untuk tembus. Tapi yang jadi problem kadang-kadang suka ketipisan nih, di sudut-sudutnya suka kadang-kadang suka putus. Jadi harus hati-hati banget dan pakai pisau yang benar-benar tajam. Nah, sharing tips yang kali ini motret makro untuk detail-detail sayur dan buah-buahan sudah selesai. Jadi ini tepat di ruangan saya sih, ini ruang kerja saya kalau mau lihat. Ini meja kerja saya, yang di belakang ini mejanya editor. Jadi di mana aja bisa. Yang penting ada mataharinya, ada modelnya, dan juga yang pasti ada niatnya, ya. Jadi jangan kemana-mana, motret di rumah aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton episode yang kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Keep safe, guys. Thank you.